Saudara, cuaca ekstrim yang melanda Bali dari awal November hingga awal bulan Januari 2025 mengakibatkan sejumlah kebencanaan alam yang terjadi di Provinsi Bali, seperti pohon tumbang, banjir, bahkan tanah longsor. Dan bahkan di beberapa waktu kemarin terjadi beberapa tanah longsor yang mengakibatkan korban jiwa. Dan saat ini saya akan membahas secara langsung kenapa hal tersebut bisa terjadi di Provinsi Bali bersama Profesor Sinatra, Guru Besar Bidang Teknik Sipil Universitas Warmadewa. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Pak. Ya, Profesor, mungkin bisa sedikit, Prof. Kebencanaan yang ada di Bali ini kan cukup tinggi di akhir tahun, bahkan di awal tahun 2025 ini. Hal itu terjadi juga kemarin yang terbesar ada tanah longsor. Itu kira-kira penyebabnya apa sih, Prof? Apakah pengaruh dari cuaca ekstrim, bahkan perubahan iklim itu sendiri, Prof? ya kalau saya menilai secara teknis otomatis pasti dari intensitas curah hujan yang tinggi. Ya, kira-kira kalau kita nilai sekarang kurang lebih di atas 200 mm per hari jadinya curah hujannya. Jadi dengan durasi yang cukup lama, otomatis tanah itu menjadi jenuh. Jadinya tekanan air pori daripada tanah itu meningkat sehingga beban tanah itu menjadi lebih tinggi. Jadinya tanah membuat kestabilan baru. Sehingga disinilah timbulnya bencana longsor. Ya, jadi masyarakat harus waspada dengan kondisi ini. Termasuk juga pemerintah. Jadi kalau kita punya komitmen dengan peraturan PU nomor 22 tentang penataan kawasan yang rawan longsor itu, otomatis ya risiko yang kita dapatkan akan lebih kecil lah harapan kita dengan kondisi cuaca ekstrim seperti ini. Kemarin juga terjadi di Klungkung, Ya. di Denpasar. Mungkin Profesor tahu di mana sih titik-titik yang ada di Bali sendiri yang mungkin memiliki kerawanan longsor itu sendiri? Saya pernah melakukan riset tentang longsor itu, jadinya berdasarkan atas Permen PU nomor 22 itu ada tiga tipologi sebenarnya, Pak. Tipologi A, B, dan C. Kalau rata-rata di Bali itu ada tipe B, jadinya daerah pegunungan, termasuk yang di Klungkung itu kan tipe pegunungan lah. Ya, kalau yang di Git-Git itu tipe A. Kalau yang di kemarin yang longsor di Ubung, desa Ubung itu ya, tipe C. Jadinya semuanya punya risiko masing-masing karena semua akibat daripada kondisi fisik alam tersebut. Salah satunya adalah kemiringan lereng, kemudian kondisi tanahnya, kemudian hidrogeologinya, hidrometeorologinya, dan sebagainya. Dan ya itu pengaruhnya. Selain musim hujan kemarin kan dari November bulan 2024 kemarin musim hujan di Bali itu sudah cukup tinggi, Prof. Sampai awal Januari di 2025. Bahkan musim hujan itu turun tidak menentu saat ini. Apa yang bisa menyebabkan itu terjadi, Prof? Kalau saya tidak terlalu mendalam, ya saya cuma mengikuti laporan daripada BMKG. Ya, itu otomatis adalah sebuah siklus alami dari badai-badai yang terjadi antara benua Australia, Asia, dan sebagainya. Jadinya adalah cuaca ekstrim yang terjadi di Bali. Saya tidak tahu rekomendasinya apakah La Nina atau apa. Yang jelas inilah kondisi alam yang wajib kita waspadai, baik dari level pemerintah maupun masyarakat. Ya. Apakah perubahan iklim itu juga berdampak bagi kebencanaan yang ada di Bali, mungkin seperti longsor kemarin? Oh ya, jelas, ya jelas, karena namanya juga perubahan iklim, faktor penyebabnya sebenarnya banyak. Ya, apakah itu kerusakan lingkungan, ataukah hal-hal yang lain yang manusia mungkin tidak bisa deteksi. Ya, jadinya pun juga kita sebagai masyarakat, saya sebagai akademisi hanya mampu untuk menilai, menasesmen kenapa bisa terjadi begini, kenapa bisa ekstrim, ekstrim dengan kita di teknik sipil kok bisa intensitasnya begitu tinggi dalam jangka waktu yang panjang. Dulu kok bisa tidak. Kalau kita meramal sejauh ya interpretasi bisa beda-beda.
Berarti kemiringan tanah ya, Prof, yang menjadi salah satu penyebab utama longsor itu terjadi. Pasti. Untuk di Bali sendiri, kontur tanah di Bali sendiri di berbagai daerah kan berbeda-beda, Prof. Beda-beda. Kira-kira paling potensi paling besar yang bisa memungkinkan terjadi longsor itu di daerah mana, Prof? Ya kalau kita bisa nilai kan itu semua di Bali itu kan dari batuan vulkanik sebenarnya, dari pegunungan-pegunungan purba yang ada di Bali dan itu mengalami pelapukan jangka panjang dan itu cenderung kalau kita bahasa teknis orang ini itu adalah lanau kepasiran. Jadinya semua adalah daerah-daerah pegunungan itu rawan longsor. Tapi itu kalau sudah jangka panjang sebenarnya dia sudah membuat kestabilan. Cuman permasalahannya adalah kita manusia yang membuat infrastruktur baru. Sehingga dari infrastruktur itulah berubahlah kestabilan itu terjadi. Nah, di situ kita harus hati-hati bagaimana infrastruktur tersebut tidak merusak kestabilan. Itu intinya. Berarti pembangunan juga menjadi salah satu faktor. Pembangunan, kemudian pertumbuhan penduduk, pertanian dan sebagainya itu salah satu faktor. Ya. Terakhir, Prof, mungkin hal apa yang mungkin bisa diberikan kepada masyarakat atau warga untuk menghindari meminimalisir kejadian-kejadian yang mengakibatkan bahkan meninggal dunia. Mungkin bisa menghindari kejadian alam apa yang bisa diberikan kepada masyarakat. Kita sebagai masyarakat dari tingkat atas, pemerintah, kita masyarakat, kita mempunyai capacity. Ada ancaman, ada capacity. Nah, disinilah capacity ini kita harus tingkatkan. Dari pemerintah lewat BPBD-nya, kemudian dari desa lewat pemuka-pemuka masyarakat untuk atensi dalam kondisi seperti ini. Harus atensi, jadinya masyarakat harus dihimbau, harus peduli. Ya, lewat BPBD atensi ke bawah, yang di bawah atensi masyarakat. Sehingga kita waspada semua untuk mengurangi jumlah korban jiwa, minimalis korban jiwa, materi dan sebagainya. Pada prinsipnya begitu. Jadi harus berjenjang. Kalau kita bicara bencana, ya selama kita jadi manusia yang menentukan di sana. Ya, tapi kita harus tetap waspada. Intinya kita harus atensi dari pemerintah lewat BPBD-nya, kemudian ke bawah masyarakat. Karena masyarakat otomatis dia ya namanya kita tidak tahu ya, bekerja dan sebagainya tidak kurang. Ini acuh tak acuh. Terima kasih Prof. Sinarsa atas waktunya. Dan saudara, beragam potensi yang dimiliki Bali dari kebencanaan sendiri seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, bahkan curah hujan yang cukup tinggi bisa mengakibatkan kebencanaan yang ada di Provinsi Bali sendiri. Dan tentunya masyarakat dihimbau untuk bisa menghindari kebencanaan yang terjadi di Provinsi Bali dengan aware, mencari berbagai informasi dari pemerintah hingga tanda-tanda alam sendiri. Provinsi Bali sendiri telah mencatat sebanyak 807 kejadian bencana yang didominasi oleh pohon tumbang, tanah longsor, bahkan banjir di awal tahun 2025 ini. Hal tersebut tentunya membuat pemerintah harus bekerja lebih ekstra untuk memberikan pandangan-pandangan atau wawasan bagi masyarakat agar bisa terhindar dari kebencanaan. Cipayana Putra, Komang Suarbawa, Denpasar, Bali.